Apakah kawan-kawan wartawan sudah siap? Kamera yang mau live sudah siap? Oke. Yang live sudah siap ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Terima kasih kepada kawan-kawan media yang bisa hadir pada hari ini. Sesuai rencana hari ini di tempat yang mulia ini, di Majelis Ulama Indonesia kantor pusat, kita akan selenggarakan press conference seputar aksi 2 Desember Super Damai. Dan langsung saja menyingkat waktu kami serahkan kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, untuk menyampaikan pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Kapolri Jenderal Polisi Muhammad, ada Muhammadnya, Tito Karnavian, dan seluruh jajaran dari Polri dan Karam, Habib Rizik Syihab, seluruh para ulama, para wartawan, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Hari ini Majelis Ulama Indonesia merasa sangat berbahagia, bersyukur kepada Allah yang tiada terhingga. Selama hari ini Majelis Ulama menjadi sahibul makan wal makan. Jadi tuan rumah, makan bahasa Arab, makan yang punya tempat, wal makan dan makan bahasa Indonesia. Tadi baru makan, maaf saja para wartawan menunggu kami paksa. Tapi makannya Majelis Ulama juga ada yang ngasih makan ya, jadi alhamdulillah pertemuan ini begitu penting karena kita nanti akan mendengarkan, karena adanya kesepakatan dari pihak Kapolri dan GNPF ya, yang beberapa waktu yang lalu dianggap sepertinya itu ada perbedaan yang tajam sekali. Tapi insya Allah pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana penyelesaian yang akan disampaikan nanti kepada para wartawan sekalian. Saya menamakan hari ini hari Yaumul Marham, hari kasih sayang. Al-yawma yaumu husnit tafa'ul. Hari ini hari saling pengertian. Dan ini merupakan satu permulaan. Dan permulaan ini insya Allah akan ditindaklanjuti lebih mantap lagi. Yaitu nanti pada tanggal 2 Desember 212 ini jadi terkenal. Dan mudah-mudahan sesudah itu juga ada tindak lanjut lagi, yaitu kami mengusulkan adanya dialog nasional dalam rangka merajut kembali kesatuan dan persatuan bangsa itu menuju tujuan nasional, kembalinya kita secara nasional untuk menjadi bangsa yang utuh,
bangsa yang saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, at-tanasur, wat-ta'awun, saling membantu di dalam rangka membangun negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang damai, yang aman, dan negeri yang sejahtera. Saya kira terima kasih kepada Pak Kapolri Habib yang mempercayakan Majelis Ulama untuk menjadi tuan rumah, dan oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Yadim Ma'ruf, kemudian yang saya hormati para tokoh-tokoh Ustadz Bahtiar Nasir, Habib Rizik, Pak Zaitun, Basmin, dan juga khusus Kakak Ika Ajim dan bapak serta ibu sekalian para media. Jadi pada kesempatan ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah mengakomodir dan memfasilitasi sehingga akhirnya tercapai kesepakatan-kesepakatan antara Polri selaku aparat keamanan dengan saudara-saudara kita yang akan melakukan aksi 212 Desember. Jadi seperti diketahui bahwa saudara-saudara kita menginginkan agar dilaksanakan aksi dalam bentuk kegiatan zikir, tauziah, sholat Jumat dengan berlokasi di Bundaran HI, Tamrin, dan Sudirman. Dan di situ dari kepolisian sudah menyampaikan bahwa kalau dilaksanakan di tempat itu problemnya adalah masalah hukum. Ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Dalam pasal 6 itu diatur bahwa pelaksanaan unjuk rasa itu tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan mengganggu hak asasi orang lain. Kemudian di dalam pasal 15 diatur bila pasal 6 dilanggar maka dapat dilakukan pembubaran. Polri berpandangan bahwa itulah jalan protokol utama, sehingga kalau dilaksanakan kegiatan-kegiatan itu akan mengganggu ketertiban umum, sekaligus juga akan mengganggu hak asasi orang lain, pejalan pengguna jalan raya dan lain-lain. Dan lebih dari itu, Polri beranggapan akan menjadi presiden dulu, karena berikutnya nanti akan ada unjuk rasa dengan modus yang sama dari kalangan-kalangan elemen-elemen tertentu dengan mengatasnamakan kegiatan keagamaan, mengambil jalan protokol yang mengganggu ketertiban umum. Bayangkan kalau nanti mungkin setiap hari Jumat kegiatan-kegiatan keagamaan dilaksanakan di situ. Dan saya sudah menyampaikan bukan hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain, kota-kota besar di seluruh Indonesia, di Bandung, di daerah-daerah yang padat, kemudian atas nama kegiatan keagamaan ditutup jalannya di sana. Itu akan terjadi umum. Bahkan saya pernah menyampaikan, saya pernah jadi Kapolda di Papua, jalan yang menghubungkan antara Jayapura dan Sentani cuma satu. Kalau jalan itu ditutup, dibuat kegiatan keagamaan KKR misalnya, atas nama kegiatan keagamaan 1.000 orang saja itu sudah lumpuh kota, sehingga akan mengganggu semua. Nah, ini kami sampaikan dengan argumen-argumen hukum ini, dan alhamdulillah melalui beberapa kali dialog dengan teman-teman saudara-saudara yang bergabung dalam
GNPF akhirnya mencapai kesepakatan, yaitu ada beberapa alternatif, diantaranya di Istiqlal dan di lapangan, khususnya Monas. Nah, di Istiqlal memang problemnya pengalaman tanggal 14 itu ada beberapa penyempitan, bottleneck ke gerbang, turun tangga dan lain-lain, dan justru dapat membuat berbahaya karena bisa ada yang terinjak-injak, sehingga akhirnya kita capai kesepakatan dilaksanakan di Monas. Kemudian kegiatannya dilaksanakan dari jam 8 sampai dengan jam 1. Nanti saya kira nanti akan lebih dijelaskan oleh GNPF dalam bentuk kegiatan suci, yaitu kegiatan keagamaan, zikir, tauziah, doa, dan diakhiri dengan sholat Jumat bersama. Kami sangat berterima kasih sekali dan mengapresiasi. Ini tidak melanggar hukum karena tidak mengganggu ketertiban publik. Penyampaian pendapat juga dapat dilaksanakan. Kemudian saya yakin dengan kehadiran saudara-saudara kita melaksanakan kegiatan keagamaan di situs tersebut pasti akan didengar banyak pihak dan dilihat banyak pihak tentang apa yang ingin disampaikan. Kemudian kami dari kepolisian bersama-sama, saya sudah koordinasi dengan Bapak Panglima TNI tadi pagi, kemudian juga dengan Pemda, kepolisian juga sudah melaksanakan rapat internal dari tadi malam, tadi pagi, tentang teknisnya. Ini harus diatur karena tempat ini harus keselamatan warga yang akan datang itu menjadi utama, sehingga ini memang harus kita atur di mana parkirnya. Kemudian kami akan membantu untuk mengakomodir panggungnya untuk zikir, kemudian kiblatnya bersama-sama dengan majelis ulama, dan kemudian juga mengatur tempat wudhu, toilet, arus masuk dan keluar. Demikian juga speaker nanti kita akan siapkan, sehingga kami sangat berharap kegiatan ini akan dapat berlangsung dengan tertib, super damai, dan betul-betul justru kita akan mendekatkan diri, kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenai proses hukum, saya sudah menjelaskan juga kepada GNPF bahwa hari Jumat yang lalu, alhamdulillah, berkas dengan tersangka saudara Basuki Cahayapurnama sudah selesai, kami tuntaskan. Jumat lalu sudah kami serahkan kepada kejaksaan. Kami sudah melakukan koordinasi dengan kejaksaan. Insya Allah hari ini, mudah-mudahan besok sudah bisa namanya P21 dinyatakan lengkap berkas, dan kami berkoordinasi juga. Insya Allah juga mudah-mudahan kalau tidak halangan bisa dilaksanakan tahap kedua pada minggu ini. Mudah-mudahan sekali lagi tanpa melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tersangka saudara Basuki Cahayapurnama berikut barang buktinya akan kami serahkan kepada kejaksaan. Dengan demikian tugas penyidikan dari kepolisian selesai dilaksanakan. Tinggal nanti kami akan mengawal masa persidangan nanti. Kita tentunya berharap agar persidangan dapat dilaksanakan secepat-cepatnya, sehingga kita bisa melihat langsung nanti saya kira jalannya persidangan baik langsung maupun melalui media, dan di situ saya kira semua keputusan akan diserahkan kepada mekanisme hukum yang ada. Selanjutnya kami juga siapkan tempat di Monas tadi, itu bisa menampung lebih kurang 600 sampai 700 ribu orang. Kalau memang nanti kurang, kita siapkan tempat di Jalan Merdeka Selatan. Nanti teknisnya dari kepolisian akan bekerjasama dengan aparat lain, termasuk dari TNI, Satpol PP, dan juga sekaligus melibatkan teman-teman dari Laskar, teman-teman dari ormas-ormas yang ada, yang bagian keamanan kita akan atur supaya tidak ada masyarakat yang berhenti di Bundaran Rai. Jadi tolong media juga bisa menyampaikan bahwa fokusnya adalah di Monas.
Kemudian juga sudah disampaikan oleh kesepakatan kita, kegiatan aksi-aksi lain di luar aksi mengenai bela Islam ketiga ini judulnya, yang nanti tagline-nya akan disampaikan oleh GNPF. Ini kita harapkan aksi-aksi lain di luar itu sebaiknya ditunda setelah hari lain. Jangan sampai mengganggu kesucian acara ini, karena ini memang ibadah. Jadi termasuk ada rencana kegiatan aksi buruh misalnya. Jangan sampai nanti di sini sedang berzikir, di sebelahnya teriak-teriak. Nggak akan cocok itu, akan mengganggu kesucian, sekali lagi kesucian ibadah. Nah, kemudian kami sudah dijelaskan oleh panitia bahwa di luar arena kegiatan ini bukan menjadi tanggung jawab dari GNPF. Oleh karena itu kami akan tetap melakukan pengamanan di daerah-daerah lain. Saya minta kepada warga yang ada yang melaksanakan kegiatan ini, silakan melaksanakan kegiatan keagamaan dengan tertib. Kita akan amankan semaksimal mungkin. Bahkan juga kita akan ikut dalam kegiatan itu, berzikir juga. Kemudian di luar itu, tolong saya ingatkan kepada warga dan rekan-rekan saudara-saudara yang lain, jangan sampai ganggu kesucian acara ini dengan melakukan aksi-aksi kriminal misalnya, mengganggu warga yang lain, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lain. Karena kita memang kemarin juga disinyalir, ini yang pernah saya sampaikan mungkin dalam pernyataan saya sama sekali tidak pernah menyampaikan saudara-saudara yang tergabung dalam kegiatan 4 November kemarin akan melakukan aksi makar, tidak. Dan teman-teman GNPF sangat paham yang saya maksud. Jadi ada beberapa unsur-unsur yang berusaha memanfaatkan isu dan pengumpulan massa ini untuk tujuan mereka sendiri. Salah satunya lah diantaranya kelompok teror. Sampai hari ini dari tanggal 4 kita sudah menangkap 12 orang yang diantaranya sebagian antaranya ikut dalam 4 November. Nah, itu mereka juga sudah siap dengan bom di Majalengka, kita tangkap. Sehingga insya Allah dengan upaya penegakan hukum ini di tanggal 2 Desember mudah-mudahan kita jaga semua, jangan sampai ada pihak ketiga yang bisa mengganggu kegiatan ini. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih kepada GNPF dan segenap ulama. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini akan dapat berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa fadilatul umara al-kurama wa jami'il hadirin al-ahibba al-a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati rasulih, fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Saya selaku Ketua Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atas nama segenap pengurus daripada GNPF menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh orang tua kita Muhtaram Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala wara'ah, yang selama ini telah menjadi jembatan antara kami dengan pemerintah sehingga terbuka pintu komunikasi. Karena pada awalnya memang
kami GNPF MUI tetap bertahan akan menggelar aksi bela Islam 3 itu di Bundaran HI. Sementara pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, itu memberikan alternatif lain, yaitu mereka mengusulkan agar kami tetap sholat Jumat di Istiqlal. Nah, kemudian masing-masing daripada kami, sebagaimana kita ketahui, selama ini bertahan dengan pendapatnya, dan akhirnya ini menjadi polemik, bahkan menjadi polemik nasional. Nah, karena itu kita berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah hadir di tengah-tengah antara kami, yang kemudian mengkomunikasikan sehingga kami masing-masing pihak bisa mendengar dengan jernih argumentasi masing-masing. Jadi apa argumentasi kepolisian yang semula mengusulkan di Istiqlal, dan apa argumentasi kami yang bertahan di Bundaran HI. Jadi sebetulnya setelah dibuka komunikasi tersebut melalui beberapa dialog, kita dapatkan bahwa masing-masing pihak ini punya etikat baik, baik dari kepolisian maupun dari GNPF. Kalau dari pihak kepolisian tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Jenderal Muhammad Tito Karnavian selaku Kapolri. Sementara dari GNPF perlu saya singgung sedikit, sebelum saya sampaikan butir-butir kesepakatannya, bahwa kenapa kami bertahan di Bundaran HI, karena belajar dari pengalaman aksi 4.11, di mana tatkala kami menggelar sholat Jumat di Istiqlal, tanpa diduga jutaan umat Islam datang tumpah ruah. Itu di dalam masjid tidak menampung, padahal masjid sudah 5 lantai, tempat parkiran pun juga tidak menampung. Dan yang paling berbahaya adalah manakala bubar sholat Jumat, di mana begitu umat keluar dari dalam masjid melalui pintu terjadi penyempitan, kemudian lewat tangga juga, dan begitu keluar di bawah ada pintu lagi terjadi penyempitan, bergabung dengan jutaan umat Islam yang ada di luar masjid. Nah, ini ada yang terhimpit, ada yang jatuh, ada yang terinjak, ada yang pingsan, dan ini sangat membahayakan daripada jiwa peserta aksi. Nah, itulah sebabnya di awal pertama kami sampaikan kepada pihak kepolisian, kami menolak kalau kami harus mengulangi kondisi yang serupa. Karena yang kami pikirkan dari GNPF adalah bahwa keselamatan jiwa peserta aksi itu harus diutamakan, tidak boleh diabaikan. Nah, dari sanalah kami pilih Bundaran HI sepanjang Sudirman Tamrin, karena kami melihat ini merupakan ruang terbuka. Jadi alasan kami ketika itu, ini merupakan ruang terbuka, sehingga umat bisa masuk dari mana saja, banyak ruas jalan yang menghubungkannya. Sehingga menurut kami ketika itu, bahwa ini lebih aman bagi keselamatan jiwa para peserta aksi. Ditambah lagi mobilisasi kendaraan ambulan, logistik, juga aparat keamanan itu lebih mudah manakala ada hal-hal yang terjadi kepada peserta aksi yang membutuhkan bantuan, baik bantuan kesehatan maupun logistik. Tapi di Istiqlal tanggal 4.11 yang kemarin, ambulan tidak bisa masuk, mobil logistik tidak bisa masuk. Saya sendiri dari dalam masjid menuju mobil komando 2 jam baru sampai. Itu pun harus berjuang mati-matian lewat desakan dan himpitan. Nah, ini kami jelaskan kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian bisa memahami apa sebetulnya argumentasi kami. Jadi di sini bukan kami keras kepala atau ngotot dengan kemauan kami, tapi ada pertimbangan keamanan. Nah, selanjutnya kepolisian menawarkan kepada kami lapangan Monas. Nah, di sini kami diskusi, kami pelajari semua segi. Apakah lapangan Monas ini satu mampu menampung daripada jutaan umat Islam yang akan ikut? Yang kedua, apakah pintu-pintu Monas ini pada nantinya tidak akan terjadi penyempitan pada saat umat itu bubar meninggalkan Monas? Nah, intinya kami tidak mau sampai nanti terjadi hal serupa seperti di Istiqlal. Nah, akhirnya kami sepakat, kalau memang di Monas tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi secara teknis.
Yaitu pertama, seluruh pintu Monas itu harus dibuka. Yang kedua, harus dibuat pintu-pintu darurat sementara untuk evakuasi atau untuk mobilisasi daripada kendaraan ambulan, logistik dan lain sebagainya. Dan itu disepakati. Nah, ini artinya sebagai solusi jalan keluar. Nah, kemudian ditambah lagi kita harus membentuk posko-posko, posko-posko medis, posko-posko logistik, bahkan sampai tempat-tempat pengambilan wudhu dan toilet-toilet yang dibutuhkan oleh peserta aksi. Nah, setelah melalui dialog, komunikasi, diskusi yang begitu panjang, nah akhirnya kami mendapatkan kesepakatan yang cukup bagus. Ini menjadi win-win solution. Jadi ini baik untuk pengamanan. Sebetulnya kami juga ingin aman. Tidak ada yang tidak ingin aman. Dan baik juga untuk keselamatan jiwa peserta aksi. Nah, dari sinilah akhirnya yaitu kita menyepakati beberapa kesepakatan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya saya sampaikan sekali lagi penghargaan kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah menjadi jembatan, dan kami sampaikan juga penghargaan yaitu kepada Bapak Kapolri secara khusus dan umumnya kepada seluruh jajaran Polri, yaitu yang telah membuka pintu komunikasi sehingga kita mencapai kesepakatan-kesepakatan yang insya Allah ini menjadi solusi bagi kita semua untuk persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu yang pertama, GNPF, MUI dan Polri sepakat bahwa aksi bela Islam 3 tetap akan digelar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai. Super damai berupa aksi ibadah gelar sajadah untuk sholat Jumat. Akan tetapi tanpa merubah tuntutan utama aksi 212, yaitu tegakkan hukum yang berkeadilan. Dan target kami tetap untuk penista agama agar ditahan. Jadi damai yang kita maksudkan di sini adalah mekanisme penyampaian unjuk rasa, yaitu harus terhormat, bermartabat, bernilai ibadah, sehingga menjadi satu aksi yang super damai, bukan lagi damai. Nah, karena itu kami juga menyampaikan apresiasi untuk poin yang pertama ini kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya yang selama ini telah memproses Ahok, yaitu dengan proses yang cukup cepat, profesional, sehingga pada hari Jumat kemarin itu akhirnya pelimpahan tahap pertama telah dilakukan, yaitu oleh Reskrim Mabes Polri ke Kejaksaan Agung, dan kami sendiri juga dari GNPF sudah mendatangi Kejaksaan Agung. Kami diterima oleh Kampidum, diterima oleh Kapintel, diterima oleh seluruh direktur yang berkaitan dengan kasus tersebut, dan kami sudah sampaikan kepada Kejaksaan harapan-harapan kami. Itu kami berharap yang pertama agar berkas yang sudah dilimpahkan oleh kepolisian ke Kejaksaan secepatnya di P21. Jadi agar tidak bolak-balik yaitu berkas tersebut. Dan yang kedua, agar segera dilimpahkan ke pengadilan. Nah, karena masalah ini sudah menyebabkan kegaduhan nasional, bahkan heboh internasional. Ini tidak boleh lagi diulur-ulur waktu, harus segera ada keputusan. Nah, kemudian yang ketiga, kami tetap minta kepada pihak Kejaksaan untuk melakukan penahanan. Nah, jadi di sini kita terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah memproses daripada kasus ini hingga sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya tentu kami akan terus kawal yaitu kasus ini hingga tuntas. Karena GNPF MUI, yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, sejak didirikan itu sudah mendeklarasikan diri bahwa fatwa MUI harus dilaksanakan oleh negara. Jadi fatwa MUI harus ditegakkan. Penista agama tidak boleh dibiarkan. Karena di Republik Indonesia ini agama apapun tidak boleh dinista, siapapun orangnya.
Tidak boleh ada penistaan terhadap agama apapun. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama Kristen. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama Katolik. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama Hindu. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama Buddha. Tidak boleh ada penistaan terhadap keyakinan Konghucu. Apalagi penistaan terhadap agama Islam selaku agama mayoritas daripada penduduk negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu bagian pertama yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kami dengan pihak Polri telah sepakat aksi bela Islam 3 tetap akan digelar pada hari Jumat 2 Desember 2016. Yang kedua, GNPF MUI dan Polri juga telah sepakat bahwa dalam aksi bela Islam 3 akan digelar zikir dan doa untuk keselamatan negeri serta tausiah umarok dan ulama di lapangan Monas dan sekitarnya dari jam 8 pagi hingga sholat Jumat. Jadi kami sepakat, kami akan gelar sejadah di tempat yang sudah ditentukan nanti. Kemudian kami akan berzikir, berdoa, dan kami akan berikan kesempatan kepada para umarok untuk menyampaikan amanatnya kepada umat. Dan pada saat yang sama juga kita berharap para umarok juga akan mendengar tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh para ulama. Dan insya Allah sholat Jumat tersebut yang akan bertindak sebagai khatib adalah guru kita semua, panutan kita, teladan kita, pimpinan kita, yaitu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala wa ta'ala. Nah, kemudian berkenaan dengan kesepakatan kedua ini, kami mengajak seluruh jajaran TNI dan Polri agar ikut bersama aksi bela Islam 3 ini untuk berzikir, berdoa, bersolawat, sholat Jumat bersama, dan mendengarkan tausiah dari para umarok maupun ulama kita. Jadi kami berharap nanti bahwa jajaran TNI dan Polri bukan hanya sekedar menjaga keamanan, tapi ikut serta yaitu di dalam aksi bela Islam tersebut dalam bentuk berzikir dan berdoa bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, yang juga beliau yaitu insya Allah akan mengerahkan daripada yaitu kepolisian. Di samping ada yang menjaga keamanan, ada bertugas untuk memonitor, juga akan ada yang ikut bergabung, berbaur bersama umat Islam dalam acara tersebut. Yang ketiga, GNPF MUI sepakat bersama Polri, usai sholat Jumat, para pimpinan GNPF akan menyapa umat Islam di sepanjang jalan sekaligus melepas mereka pulang dengan tertib. Jadi ini sebagai tanggung jawab daripada GNPF. Jadi usai sholat Jumat, GNPF tidak boleh meninggalkan begitu saja umat yang ada di sana, karena sepulang umat itu tentu mereka akan memenuhi beberapa ruas jalan sesuai dengan arah pulang ke daerahnya. Nah, karena itu nanti GNPF akan membagi tugas untuk melepas mereka. Jadi mana yang pulang ke arah utara, ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat, itu akan ada pimpinan-pimpinan GNPF yang akan menyapa mereka, menyalami mereka, dan menjelaskan kepada mereka agar mereka pulang dengan tertib. Karena ini diperkirakan masa yang turun cukup banyak, ini tentu memerlukan waktu. Itulah sebabnya acara di Monas cukup sampai Jumat saja. Karena kalau acara di Monas sampai asar, nanti membubarkan umatnya semakin sore semakin sulit. Nah, karena akan datang gelap. Nah, maka itu acara di Monasnya sampai usai Jumat, katakanlah sampai jam 1. Setelah itu para pimpinan GNPF akan turun ke jalan dengan kendaraan menyapa umat dan meminta mereka pulang dengan tertib ke daerah masing-masing. Nah, kemudian yang keempat, GNPF MUI sepakat dengan Polri perlunya dibentuk tim terpadu antara Satgas GNPF dengan TNI dan Polri untuk mengatur masalah teknis pelaksanaan
ini ada tim terpadu yang dibentuk untuk mengatur teknis pelaksanaan yang mencakup: 1. Penetapan kiblat dan posisi panggung, mimbar dan mihrab, serta pengaturan shaf supaya tertib dan rapi. 2. Membuka semua pintu Monas dan pembuatan pintu-pintu darurat di sekitar Monas. Ini nanti tim terpadu yang akan turun langsung ke lapangan untuk membuat sketsanya. 3. Menyediakan posko-posko medis dan logistik serta tempat wudhu dan toilet. Kemudian D yang keempat, menempatkan Satgas GNPF yang terdiri dari laskar-laskar berbagai elemen organisasi Islam. Itu dijadikan Satgas GNPF yang mana akan ditempatkan di setiap perempatan sepanjang Sudirman Tamrin. Itu dari pagi mereka sudah akan ditempatkan untuk apa? Untuk menyambut kedatangan yaitu umat Islam dari berbagai daerah dan menuntun mengarahkan mereka untuk ke lokasi yang akan digelar pelaksanaan sholat Jumat. Jadi dari mulai perempatan Semangginya, perempatan Ben Hill-nya, perempatan HI-nya, kemudian perempatan Kebon Sirihnya, perempatan Patung Kudanya, itu semua akan ditempatkan Satgas. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu mengatur shaf di luar Monas manakala lapangan Monas tidak menampung. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri, kalau Monas tidak menampung, maka akan diatur shaf-shaf di luar Monas. Nah, ini juga menyangkut teknis. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang tidak boleh dilupakan, tim terpadu ini juga wajib mengatur Tim terpadu ini juga akan mengatur bagi peserta aksi dari luar agama Islam. Nah, ini Pak Kapolri kita ingatkan bersama, karena dari luar agama Islam kalau lihat dari 411 banyak juga yang ikut. Nah, karena memang aksi bela Islam ini lintas madhab, lintas aliran, lintas budaya, bahkan lintas agama. Nah, karena besok ini merupakan aksi ibadah, tentu mereka perlu punya tempat tersendiri yang mereka bisa aman dan nyaman tanpa terganggu rasa keagamaan mereka. Nah, karena kami semua punya tujuan yang sama, yaitu tegakkan hukum, tegakkan keadilan, tidak boleh ada agama apapun yang dinista. Nah, justru tema inilah yang membuat mereka-mereka yang ada di luar Islam pun ikut mendukung gerakan ini. Nah, ini juga merupakan kewajiban dari tim terpadu yang secara teknis nanti akan ada rapat sendiri yang tentu tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang terakhir, yang kelima, nah ini kesepakatan. Tadi sudah 1, 2, 3, 4 sudah kita sebutkan. Sekarang yang terakhir, jika ada, jadi kami sepakat GNPF dengan Polri bahwasanya jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember 2016 di luar kesepakatan yang sudah kami buat ini, maka kami nyatakan itu bukan bagian daripada aksi bela Islam 3 dan kami GNPF MUI tidak bertanggung jawab, serta Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan hak dan kewajibannya untuk mengambil langkah-langkah mengantisipasi dan mengatasinya. Jadi yang kelima, saya ulangi sekali lagi, jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember 2012 di luar kesepakatan ini, maka itu bukan bagian dari aksi bela Islam 3. Nah, saya pikir ini penting untuk saya sampaikan. Jangan sampai nanti sebagaimana Pak Kapolri tadi sampaikan, kami sedang zikir dengan khidmat, doa dengan tenang di Monas, tahu-tahu ada di beberapa titik lain di luar daripada lokasi kami terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka kami nyatakan sekali lagi itu bukan merupakan bagian daripada aksi bela Islam 3 dan GNPF tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang perlu kami sampaikan dalam konferensi pers bersama ini. Mungkin sebelum kita akhiri,
ada bagian yang perlu saya sampaikan, nanti mungkin Pak Kapolri bisa lebih merincikannya, bahwa kami juga sepakat tidak ada lagi himbauan-himbauan dari Polda-Polda di seluruh daerah di seluruh Indonesia yang menghalang-halangi umat Islam untuk ikut hadir dalam aksi bela Islam ketiga. Nah, termasuk tidak boleh juga ada himbauan ke perusahaan-perusahaan transportasi untuk tidak melayani, yaitu para peserta aksi yang ingin ikut aksi bela Islam. Karena saat ini di beberapa daerah sampai nekat mau jalan kaki ke Jakarta. Nah, seperti aksi di Ciamis, 10.000 orang sudah siap untuk jalan kaki ke Jakarta kalau tidak ada perusahaan transportasi yang mau melayani mereka. Dan alhamdulillah apa yang kami sampaikan ini sudah jadi kesepakatan dengan Bapak Kapolri. Itu Bapak Kapolri sudah sepakat dengan kita, himbauan-himbauan itu harus ditiadakan. Saya pikir nanti rinciannya beliau yang lebih paham, karena ini merupakan otoritas kewenangan beliau. Dari saya mewakili GNPF, sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Majelis Ulama Indonesia sebagai orang tua kami yang telah menjadi jembatan sehingga komunikasi ini terbuka. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya yang juga membuka komunikasi dialog sehingga terjadi kesepemahaman di antara kami. Nah, satu hal yang perlu saya ingatkan, bahwa aksi damai ini tetap membangkitkan semangat kami untuk menegakkan keadilan dan untuk menegakkan hukum, dan untuk kita bersama-sama yaitu menolak segala bentuk penistaan terhadap agama apapun. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan selanjutnya saya ingatkan bahwa proses hukum Ahok akan tetap kita kawal sampai tuntas. Proses hukum Ahok akan tetap kita kawal sampai tuntas. Nah, akhirnya sebagai penutup, nah ini ada amanat dari Ketua GNPF. Saya pikir nanti boleh Pak Ustaz yang sampaikan itu. Hanya sebelum saya akhiri, saya nggak boleh lupa, tadi ada usul yang luar biasa dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Luar biasa. Beliau berharap setelah tanggal 2 Desember 2016 yang akan datang ini, ke depan ada rujuk nasional yang mengarah kepada dialog nasional yang melibatkan seluruh tokoh-tokoh nasional yang ada di negeri ini bersama pemerintah, bagaimana berdialog, berdiskusi, bermusyawarah untuk mencari solusi bagi problematika yang dihadapi oleh bangsa ini demi persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi kami dari GNPF MUI Pak Kiai, kami sambut usulan tersebut. Insya Allah saya pikir ke depan kita mesti lebih menggiatkan untuk berdialog, dan mudah-mudahan Bapak Kapolri juga bisa mendukung daripada usulan ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kapolri ditambahkan. Iya, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang pada waktu kita mendengar rencana aksi yang dilaksanakan di Bundaran HI, Tamrin, dan Sudirman, maka kami berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, khususnya pasal 6, bahwa kebebasan atau penyampaian pendapat di muka itulah hak daripada warga. Tapi itu tidak absolut. Ada beberapa batasan. Batasan diantaranya adalah yang saya sampaikan tadi, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Yang akan menggunakan jalan itu tidak boleh terganggu. Kemudian tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Saya bisa bayangkan kalau Jakarta ditutup jalan protokol itu di hari Jumat, itu akan terjadi kemacetan luar biasa Jakarta. Baik kalau saat yang disampaikan ini kan kecualian cuma 1 hari. Ya, nanti besok akan jadi presiden. Minggu berikutnya ada unsur lain, pengen sholat di tempat situ juga. Kalau dikatakan alasannya, oh nggak boleh, kenapa yang itu boleh? Masanya banyak, karena kami akan nambah masa. Jakarta mau jadi apa? Nah, ini menjadi tanggung jawab kami sebagai kepolisian, tanpa bermaksud untuk antipati kepada umat Islam, karena saya sendiri juga beragama Islam. Ini hanya masalah pakaian saja, karena tugas tanggung jawab. Tapi kalau sudah dibuka baju ini, sama.
semua Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa taala, nabinya sama, syahadatnya sama, semua sama. Keluarga besar saya juga beragama Islam. Nah, cuma karena tugas yang membuat kami memang harus menegakkan aturan itu. Nah, sehingga kita membangun komunikasi. Sambil komunikasi ini belum berjalan lancar saat itu, maka kami berpikir di pasal 15 itu dikatakan aksi yang bertentangan dengan pasal 6 itu dapat dibubarkan. Kalau kami lakukan pembubaran ketika massa sudah berkumpul ribuan orang, maka akan terjadi konflik. Pembubarannya akan lebih sulit. Kalau konflik, kita lihat nanti tanggal 14 yang lalu, ada dari luka, dari polisi 18 orang yang luka. Kita tidak menginginkan itu. Untuk itulah kita lakukan langkah-langkah, di antaranya membuat maklumat bahwa jangan melakukan unjuk rasa yang melanggar undang-undang itu, ketertiban umum dan lain-lain. Kemudian kita juga menyampaikan kepada para tokoh agar lebih baik tidak datang ke sana, ke Jakarta, karena pasti akan dibubarkan. Kemudian kita juga meminta kepada perusahaan transportasi, karena kalau seandainya ikut juga membantu suatu potensi pelanggaran hukum, itu juga akan menjadi masalah. Itulah langkah-langkah pencegahan kita. Tapi dengan adanya komunikasi yang sangat bagus ini, kita sudah mendapatkan solusi di Monas yang kami anggap tidak mengganggu ketertiban umum, karena inilah ruang yang lebar, ruang publik yang lebar, pejalan kaki, pejalan raya tidak juga terganggu. Maka kita sudah membuat kesepakatan ini. Maka saya tentunya meminta kepada seluruh jajaran saya, besok juga saya akan melakukan video conference dengan jajaran kepolisian, supaya untuk PO perusahaan pengangkutan dapat mengantarkan saudara-saudara kita. Ya, hanya beberapa pesan saya kepada saudara-saudara kita, datang dengan niat yang tulus untuk melaksanakan kegiatan ibadah yang sangat suci. Karena ini kemasannya adalah zikir, tauziah, doa, dan sholat Jumat. 4 item. Semuanya lah hubungan antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong diniatkan yang baik, datang, jangan sampai mengganggu masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas baik di perjalanan maupun di Jakarta. Kembali juga dengan tertib. Saya berdoa semoga itu berjalan lancar, dan niat-niat tulus bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung dalam acara ini nanti insya Allah akan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada masyarakat Jakarta juga sekali lagi, jangan takut, jangan menjadi khawatir, karena ini sudah menjadi itikat, komitmen dan janji dari penyelenggara untuk tidak melaksanakan kegiatan yang warnanya sama sekali tidak anarkis, tapi betul-betul kegiatan yang super damai, kegiatan keagamaan. Dan kami dari aparat keamanan, kepolisian, Bapak Panglima juga tadi kami sudah berdiskusi, kami berdua siap untuk mengamankan kegiatan tersebut, termasuk kegiatan kemasyarakatan lainnya. Jadi silakan laksanakan kegiatan lainnya tanpa perlu merasa terganggu. Cuma mungkin perlu diperhitungkan kalau ada jalan ditutup sekitar Monas, tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu warga masyarakat juga sebaiknya mencari jalan yang lainnya. Kalau memang itu akan ditutup, karena memang mungkin di balai kota dekat Gambir mungkin nanti akan ditutup di sana. Jadi cari jalan yang lainnya supaya tidak terjebak kemacetan. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak saya sekali lagi, dan sekali lagi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan ini betul-betul tidak ada hambatan dan tidak ada juga pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan ini untuk mengganggu. Sekali lagi, ini adalah ibadah suci dan Allah akan membalas setimpal bagi yang melaksanakan dengan tulus, dan bagi yang mengganggu Allah juga tentunya
akan memberikan langkah-langkah yang kebijakan-kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolri. Sebelum ada pertanyaan, kami berikan kesempatan kepada seluruh umat Islam yang akan datang mengikuti aksi damai, aksi super damai. Kami sebagai Ketua GNPF menyarankan, karena ini adalah aksi Islam, maka lakukanlah dengan cara-cara Islam yang baik. Karena ini adalah aksi bela Al-Quran, maka tunjukkan dengan akhlak Al-Quran. Untuk itu, jangan bawa senjata tajam, jangan bawa bambu runcing, atau benda-benda lain yang bisa mengancam. Karena Indonesia bukan zona perang. Indonesia adalah darul aman, bukan darul harb. Dan kepada umat Islam tentu siap sajadah. Masing-masing bawa sajadah, kalau takut panas juga bawa payung, dan semua kebutuhan pribadi minimal bawa kurma kalau takut susah mencari tempat makan dan persediaan minum. Dan kepada yang tidak bisa berangkat ke Jakarta, kami anjurkan cukup berada di masjid masing-masing untuk istighatsah, untuk melakukan zikir dan doa bersama. Silakan menggunakan pakaian putih-putih. Tapi khusus yang ada di Jakarta, boleh dimulai dengan sholat subuh berjamaah gabungan. Di masjid masing-masing kita akan lakukan kebiasaan untuk sholat subuh berjamaah, dan itu momentum 2 Desember bisa kita jadikan sebagai momentum penting buat kita semua. Baik, kepada kawan-kawan media, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Media, depan, belakang, apa dari mana itu di tangan? Pak, dari MNC, Pak. Apa? Dari MNC. MNC, silakan. Pak, yang mau saya tanyakan, apakah ada perlindungan terhadap teman-teman media, Pak? Karena kemarin sebagian dari teman-teman media, khususnya televisi, ini buat Pak Kapolri juga, bahwa kita kemarin sebagai teman-teman media merasa ketakutan, Pak, gitu kan? Karena kita dianggap tidak pro, ataupun ada yang dianggap pro, ada yang dianggap kontra, begitu, Pak. Sementara kita kan di lapangan hanya petugas juga, Pak, sama seperti kepolisian, begitu kan, Pak? Mungkin bukan terjadi di MNC, Pak, tapi terjadi di teman-teman Metro TV dan Kompas TV maupun Berita Satu. Apakah ada perlindungan bagi kita di lapangan, Pak? Karena kita juga bertugas untuk masyarakat, Pak. Kita bawa berita sama seperti Nabi membawa berita, kan begitu, Pak? Jadi kami memohon sekali, Pak, kepada Pak Kapolri. Sudah paham pertanyaannya. Jadi beritakan saja dengan objektif saja. Beritakan objektif, ya apa adanya, membaur dengan masyarakat baik-baik, tidak overacting. Kalau syukur-syukur kalau ikut zikir juga, insya Allah nggak akan ganggu. Kita akan amankan, tapi yang paling utama lah pengamanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari FPI ada jaminan juga, Pak? Baik, terima kasih. Wartawan yang lain silakan, dari mana? Dari FPI ada jaminan keamanan juga, Pak? Terus. Saya Adi dari TV One, Pak. TV One, silakan. Mungkin nanti pemetaan untuk menjalankan umat dari luar kota ataupun dari dalam provinsi DKI Jakarta menuju Monas itu bagaimana mungkin arahan-arahannya gitu, Pak? Jalur-jalurnya mungkin sudah ditetapkan atau dalam... Baik, itu domain kepolisian juga, silakan Pak Tito barangkali. Ya, nanti kita akan atur itu. Hari ini sedang rapat, nanti malam juga kami akan melakukan rapat. Nanti setelah rapat selesai, mungkin paling lambat hari Rabu, kita akan umumkan ini. Rapat ini juga melibatkan tim teknis dari teman-teman GNPF, ya, di mana bis masuk, jalurnya masuk, lain-lain. Nanti setelah, mudah-mudahan nanti hari Rabu dari Mabes Polri, Kadif Humas, Kapolda Metro Jaya akan menyampaikan beberapa tambahan tentang detail-detail teknis berikutnya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih, kita tutup. Oke. Ini apa? Mau foto dulu, silakan. Diri. Mohon diri, Pak. Sambil saya perkenalkan, sebelah kanan paling ujung. Fotografer duduk, fotografer. Woi, depan, woi. Duduk, fotografer.
Bang, turun. Bang, duduk Bang, Bang. pala. Bang. Woi, Bang. Bang. Bang, duduk Bang, depan Bang. Bang. Anjir. Yang depan duduk. Fotografer duduk dong. Woi, gantian. Bagus tuh, bagus. Baik. Baik, sudah sampai di sini lagi saja pertemuan. Selanjutnya silakan kalau ada yang ingin eksklusif kepada masing-masing. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Supaya tertib, yang ingin khusus dengan Pak Kapolri di ruangan ini, yang ingin dengan Habib Rizik, di luaran ruangan sana, di pintu keluar. Ini saya bagi dua media. Yang ingin khusus dengan Kepolisian Republik Indonesia, silakan di ruangan ini dengan Pak Tito. Dan yang ingin dengan Habib Rizik bisa di luar ruangan ini, nanti bukan di depan pintu atau di bawah. Terima kasih. Atau gimana? Gua main dah. Oh, gua sama Adi. Nanti ada Habib di luar disuruhnya di luar. Bang, mana dah? Bagus kita di sini. Stay di sini. Misi. Dia keluar. Katanya di tutup dong. Langsung. Insyaallah mudah-mudahan semuanya. Ayo mari Ibu. Insyaallah. Ya kalau ribut-ribut masa ditinggalkan. Oh gitu ya. Dinamika ini perlu kita kawal. Betul. Minimal kita tahu. Sangat dibutuhkan.